Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, baik yang dari partai maupun teman-teman yang sudah meramaikan acara book club kita siang hari ini. Kalau ngomongin ramuan akar cinta, kita akan terpatik teman-teman pada tiga kata tersebut: ramuan, akar, dan cinta. Kalau kata yang terakhir mungkin sudah familiar banget, tidak lekang oleh zaman dan selalu ada di media manapun, baik media tertulis, cetak, bahkan online. Nah, kalau dua kata sebelumnya kita membicarakan ramuan akar, artinya di sini banyak sekali hal-hal yang dirangkum oleh antologi puisi dari Tukar Akar ini. Nah, sebelum jauh kita mengulik buku, kita perlu mengenal dulu teman-teman. Secara singkat, siapa itu Tukar Akar dan sebenarnya apa sih mereka gitu loh. Kok akar bisa ditukar-tukar? Padahal pohon itu kan menetap ya posisinya. Nah, dalam hal ini kita tidak memaknai secara harfiah teman-teman, tetapi juga tidak memaknai secara overthinking. Nah, Tukar Akar cukup kita pahami sebagai satu komunitas sastra yang baru 2 tahun berdiri. Visi muda, berbudaya, dan adaptif. Nah, kenapa muda? Karena kita kata masih muda teman-teman. Terima kasih. Dari rentang usia 15 sampai 20-an tahun. Walaupun salah satu dari kami juga ada yang lebih tua dari itu, dan bersama dengan kami beliau merasa lebih muda gitu. Nah, nantinya di buku ini teman-teman dapat menemukan di nama penulis Swastika Mahendra, salah satu dari kami yang sangat banyak sekali memberi insight kepada kami bahwa komitmen dalam menulis itu penting. Komitmen dalam bersastra itu bisa menjadi upaya kami dalam lari dari kenyataan hidup. Wah. Nah, dalam keseharian kami itu memiliki satu ruang teman-teman untuk menuangkan ide-ide baik puisi maupun cerpen dalam grup ruang karya. Nah, di sini kita bisa saling sharing, saling membicarakan tulisan-tulisan yang kita buat, judul demi judul. Paling tidak tulisan yang kita kirim itu diapresiasi melalui fitur reaksi yang ada di WhatsApp sekarang ini. Oh, Nah, Masya Allah. hal kecil itu bisa memantik kita untuk lebih semangat teman-teman. Nah, dalam buku ini banyak sekali variasi tema cinta yang dieksplorasi oleh ke-15 penulis. Nah, salah satu testimoni buku di awal-awal kita menemukan bahwa cinta itu bukti kompleksitas jiwa manusia. Dengan emosi yang beragam, penulis mengeksplorasi ide-idenya dalam puisi dengan satu tema kesepakatan, yaitu tema cinta. Nah, ketua kami, Mas K, juga menekankan bahwa berpuisi itu cukup kita rayakan. Demikian menulis. Artinya dalam hal ini kita tidak perlu tinggi-tinggi menuliskan puisi, karena di dalam buku ini banyak banget teman-teman yang memang temanya itu cinta, eksplorasinya itu berdasarkan pengalaman hidup. Nah, biar tidak terlalu men-spill banyak, salah satu judul yang berkesan buat saya itu judulnya Jalan Magelang. Nah, di situ menggambarkan bahwa si penulis mengenang bagaimana dia bersama pacarnya dulu itu
menyusuri Jalan Magelang dengan aneka rupa bangunan, kemudian momen-momen yang tercipta di situ. Nah, di sisi lain, penulis yang berbeda dalam buku ini juga menggambarkan bagaimana kita itu dimaknai secara akademis, karena di situ banyak sekali istilah-istilah resapan yang mungkin memacu kita buat membuka kamus karena saking dalamnya makna dari istilah tersebut. Nah, poin penting dalam buku ini pertama, buat kita yang sering mengunggah ungkapan-ungkapan hati kita, kemudian pengalaman kita di status dengan kata-kata puitis, mungkin itu sekarang bisa lebih keren lagi karena kita bisa menabungnya untuk dibukukan ataupun diunggah di media. Karena kalau hanya singgah di postingan, kalau hanya mampir di story, itu akan hilang dan itu tidak bisa terus-menerus dibaca oleh publik. Dengan hadirnya buku ini, dengan adanya karya teman-teman di media, itu menjadi ruang publik untuk memberikan pemahaman terhadap orang lain, termasuk cinta. Nah, di Ramonaka Cinta ini kita bisa menemukan di salah satu testimoni yang ditulis oleh koordinator dari Sastra Bulan Purnama, Bapak Awan Suntoro, bahwa cinta itu bisa berangkat dari perasaan kita terhadap alam semesta yang apik sekali dituliskan oleh salah satu penulis di sini, Askia. Dia menggambarkan laut seperti perasaannya terhadap seseorang. Nah, cinta juga bisa kita hadirkan dari perasaan kita kepada orang tua, kepada anak, yang sangat lebih dari ungkapan relationship. Poin yang kedua, hadirnya buku ini juga mengedukasi, mengadvokasi kita bahwa literasi itu harus terus-menerus kita tingkatkan, tidak hanya melalui menulis, tidak hanya melalui membaca, tetapi juga mengamati fenomena sekitar, termasuk yang dimention tadi tadi ya, terkait jilbab yang sampai sekarang masih mendapatkan perlakuan diskriminasi di beberapa tempat. Dalam hal ini diskriminasi tidak harus kekerasan langsung ya teman-teman, tapi juga verbal, ucapan, ngomongin gaya seseorang itu menggunakan jilbab, gayanya gimana, alasannya apa. Nah, karena tadi itu privasi dan kita tidak berhak, maka kita bisa menolakkan hal tersebut, mengedukasi orang lain, salah satunya dengan media puisi. Kalau toh nanti juga kosakatanya itu terlalu berkias, bermajas, eksistensi AI sekarang tidak bisa diragukan teman-teman. Nah, itu kita bisa berdiskusi dengan AI kalau tidak menemukan orang yang memang benar-benar berada di dunia puisi itu. Nah, kemudian poin yang ketiga, pentingnya kolaborasi. Dari buku ini kita bisa melihat berbagai testimoni dari para sastrawan, bukti bahwa Tukaraka sejauh ini sudah berupaya berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Yang terbaru kemarin ini di Rumah Petruk itu kita kolaborasi dengan teman-teman Gramedia, mengadakan sesi baca buku dan ngobrolin apa yang kita baca. Kemudian dilanjut tour keliling Rumah Petruk
sebelum-sebelumnya pun juga demikian dengan pihak-pihak lain. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman berkarya, kemudian menempuh aktivitas-aktivitas yang lain termasuk akademik juga, kolaborasi atau bekerjasama itu diperbolehkan asalkan kita tahu batasan-batasan mana yang bisa kita kolaborasikan dan batasan-batasan mana pula yang tidak bisa kita kolaborasikan. Misalnya nih teman-teman suntuk gara-gara ujian ya, ini relate banget kan? Relate, ini sedang uas. Nah di sini kita tahu kolaborasi yang diperbolehkan itu kita membahas materi yang sudah dipelajari di kelas, kita mengevaluasi hasil kunjungan lapangan ketika di situ ada tugas kunjungan lapangan. Nah, dalam hal ini kita tahu batasan kita untuk berkolaborasi hanya di situ. Atau mungkin teman-teman ada alternatif yang kreatif lainnya, nah itu bisa lebih disesuaikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ramuan Akar Cinta lebih dari antologi puisi, karena buku ini menggambarkan ragam pengalaman penulis-penulisnya. Ada yang berangkat dari sosok ibu rumah tangga, ada yang berangkat dari mahasiswa yang di situ merantau, yang banyak sekali mengalami kesulitan hidup dan dia berinteraksi dengan hal yang memang di situ menumbuhkan secara subur perasaan cintanya dan figur-figur lain. Dalam buku ini juga mengenang salah satu penulis yang sudah berpulang, yang kepulangannya itu buku ini belum selesai. Nah, di sini hal warisan, melestarikan warisan itu penting, termasuk melestarikan karya-karya kita, hasil kerja kita, hasil pemikiran kita. Paling tidak orang lain bisa melanjutkan estafet perjuangan kita. Kemudian Bukar Akar juga berangkat dari hal yang belum familiar buat kalangan teman-teman disabilitas. Awalnya ketika teman-teman bergabung, termasuk saya juga di 2024 lalu mengikuti kelas Merdeka Berpuisi di Warung Sastra Karawang, teman-teman masih awam terhadap teman-teman difabel. Ketika saya datang masih di ABK. Ketika saya mencoba eksplorasi tempat di situ, saya harus inisiatif bertanya. Mas Taufik juga sama kalau kita datang ya. Tapi karena kebiasaan dari kegiatan ke kegiatan, dari rapat ke rapat buat teman-teman pengurus, akhirnya muncul interaksi yang inklusif. Dalam hal ini inklusif bisa kita maknai sebagai kebiasaan antara orang yang belum terbiasa di kelompok itu, orang yang belum terbiasa ini karena alasan tertentu, ya termasuk teman-teman difabel juga karena keterbatasan fisik ataupun kelompok yang lain dalam menyatukan frekuensi. Jadi mungkin sebelum hari ini atau bahkan mulai kita hari ini, inklusif itu soal kebiasaan. Bagaimana kita terbiasa berinteraksi dengan sesama kita yang berbeda, baik itu misalnya atau kategori yang lain. Bagaimana kita bisa tidak malu-malu lagi guyon. Nah, kalau di Tegarakan itu setiap teman-teman itu ada khasnya sendiri-sendiri gitu. Ada yang pendiam, ada yang guyon. Ya, ditunggu kehadirannya biar bisa bantuin ngabisin konsumsi gitu.
yang kayak gitu biasanya siapa, Mas? Ada Mbak, jangan disebut. Oh, jangan disebut. Kasihan. Jangan. Yang jelas, ramalan kita bisa teman-teman temukan di Warung Sastra atau DM di Instagram untuk untuk tindak lanjutnya. Bisa teman-teman peroleh secara soft file maupun hard file dengan obrolan lebih lanjut. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan bahwa hal sepele apapun bisa kita tulis, termasuk cinta yang mungkin buat sebagian orang recehan. Tulis, tabung, dan kita pelajari bagaimana tabungan-tabungan itu terkumpul secara rapi dan bisa dipahami publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.